Ah, untuk perkuliahan aplikasi komputer di semester ini, kita nanti ada pembahasan. Yang pertama itu analisis dan penelitian survei dengan regresi ganda. Yang kedua, analisis jalur. Yang ketiga, penelitian eksperimen dengan ANOVA 2 jalur. Yang terakhir, penelitian eksperimen dengan ANOVA 1 arah. Jadi, untuk sampai ujian akhir UTS UAS itu hanya sampai ANOVA 2 jalur. Kalau untuk yang ANOVA itu tidak di ujian, ya. Jadi nggak ada ujian maksudnya. Jadi ujian itu hanya dari regresi ganda sampai ANOVA 2 jalur. Yang MANOVA tidak. Tapi tetap nanti untuk materinya aku kasih, ya. Untuk MANOVA itu tetap aku kasih. Oke, nah penilaian seperti biasa dan masih secara global itu hitungannya UTS 30, UAS 50, tugas 20. Sama seperti yang kayak kemarin di kelas saya udah sampaikan belum ya, Bapak Ibu? Udah ya? Nah, ayo kita berangkat. Ya. Nah, untuk tugas itu nanti 2 kali, sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi ada 2 kali tugas mandiri, tugas individu, ya. Nanti penilaiannya juga dua-duanya itu untuk menambah nilai ujian Bapak Ibu kalau nilainya minim. Tapi insya Allah sih nilainya udah bagus. Kalau udah bagus kan bisa jadi A+ nanti. Amin ya. Bukan amin, tapi A+. Cuma diaminkan. Nah, oke. Nah, untuk penilaian sudah jelas ya. Jadi nanti kalau misalnya memang ujiannya nggak bagus, misalnya nilainya di bawah 70, nah dari tugas itu bisa menambah. Oke, lanjut kita langsung masuk yang pertama, analisis data penelitian survei dengan regresi ganda. Nah, ini kalau di Unindra, jadi Bapak Ibu nanti semester depan kan sudah tesis ya. Nah, di tesis kita di Unindra itu aturannya minimal Bapak Ibu harus mempunyai 3 variabel. Ya, itu minimal. Harus 3 variabel. Jadi kalau cuma 2 nggak bisa. Jadi minimal harus 3 variabel. Nah, di sini kita coba ada 3 variabel, X1, X2, dan Y. Ya. Dari desain penelitian ini, dari ketiga variabel ini, syarat khusus untuk penelitian survei regresi ganda antara variabel X1 dan X2 ini tidak boleh ada hubungan, ya. Jadi harus beda ya, antara variabel X1 sama X2 itu harus beda. Nah, variabel X1 dan X2 ini termasuk variabel bebas. Sedangkan variabel Y itu variabel terikat, ya. Jadi antara X1 dan X2, kalau mau menggunakan dengan regresi ganda, nggak boleh ada hubungan. Ya. Nah, di sini variabel X1, ini dicontohkan aja ya. Jadi nanti kan tergantung data yang Bapak Ibu ambil ya, untuk survei itu apa. Nah, kalau di sini X1-nya itu kecerdasan logis, X2-nya kemandirian belajar, dan Y-nya itu ini ketutupan ya. Di situ ketutupan nggak ya Pak? Ini mau ngebawain susah amat. Aduh. Nah, oke. Bentar Pak. Ini ngecilinnya gimana sih? Oke, Y-nya itu kemampuan pemecahan masalah. Saya pindahin ke atas dulu. Nah, kalau X1 dan X2 ini beda ya. Kalau X1 itu bersifat kognitif ya, sedangkan X2-nya itu bersifat afektif. Kalau kognitif itu dia uji instrumennya dengan tes. Sedangkan kalau yang X2 yang afektif itu uji instrumennya dengan tes.
Ya. Nah, dari situ aja kan udah terlihat X1 dan X2 itu berbeda ya. Makanya tidak boleh ada hubungan ya. Tidak boleh ada korelasi kalau mau pakai regresi ganda. Oke. Itu syarat khusus ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Bu Ambar boleh tanya tidak, Bu Ambar? Oh ya, boleh Bu. Bu. Tadi dikatakan syarat untuk judul itu minimal 2 variabel ya, Bu ya? 3. Oh, 3 variabel, maaf. Kalau itu berlaku untuk kualitatif juga atau kuantitatif, Bu? Oke, sebenarnya ini untuk semua ya Bu ya. Untuk semua kualitatif, kuantitatif. Jadi untuk statistik itu minimal 3 variabel. Nanti kan ujinya kalau di sini nanti kan selain regresi ganda ada macam-macam tuh Bu. Ya, kalau untuk kuantitatif. Nah, nanti tapi setahu saya sih memang aturannya seperti itu, minimal 3 variabel untuk tes itu. Saya kan pengen kualitatif, Bu, bukan Kualitatif. kuantitatif. Nah, itu harus 3 variabel juga, Bu. Iya, yang saya tahu itu. Cuma nanti pada saat Ibu mengajukan judul, biasanya kan ke dosen materi tuh Bu. Kebetulan di sini aku kan teknik, jadi aku belum tahu ketentuan pastinya. Berlaku untuk kualitatif dan kuantitatif atau salah satunya nanti pada saat pengajuan judul itu biasanya diarahkan Bu. Cocoknya mana nih gitu loh. Misalnya saya sih pengennya kualitatif Pak gitu kan. Ya udah berarti mungkin ada apa ya arahan dari beliau itu sebaiknya boleh mungkin nggak harus 3 variabel. Jadi nanti yang bisa menentukan itu nanti dari dosen materi Bu. Kalau saya belum pernah menjadi dosen materi jadi saya nggak berani menentukan boleh atau tidaknya gitu kan minimal berapanya, tapi setahu saya ya minimal 3 variabel. Oke, terima kasih Bu Ambar. Ya, oke, kita lanjut ya. Tadi kita balik dulu ke sini desain penelitian. Nah ini kan ada panah-panah ya yang Bapak Ibu lihat. Jadi dari sini ada 1, 2, 3. Nah dari panah ini menunjukkan X1 ke Y, X1 dan X2 ke Y, terakhir X2 ke Y ya panahnya. Nah, yang saya sebutkan tadi ada keterangannya di sini ya. Jadi ada 3 step untuk kita ambil dalam rumusan masalah. X1 itu kan tadi kecerdasan logis, X2-nya kemandirian belajar. Nah, yang pertama, rumusan masalah dari X1 dan X2 ke Y adalah apakah terdapat pengaruh kecerdasan logis dan kemandirian belajar secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah, yaitu Y. Terus yang kedua, X1 ke Y. X1 kecerdasan logis ya. Berarti apakah terdapat pengaruh kecerdasan logis terhadap kemampuan pemecahan masalah? Yang ketiga, X2 ke Y, yaitu apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah. Kalau ada 3 variabel, berarti 3 rumusan masalah. Oke. Nah, hipotesisnya sama. Ya. Kalau tadi yang pertama rumusan masalahnya ini ada pengaruh atau tidak. Sekarang hipotesisnya signifikan atau tidak. Ya. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan logis dan kemandirian belajar secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan logis terhadap kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, dari hipotesis ini, uji yang kita bisa lakukan ada 3. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Yang kedua, uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik namanya ya, sama. Yang ketiga adalah uji hipotesis. Nah, dari masing-masing ini ya,
Bapak Ibu harus di step apa masing-masing itu harus dilakukan. Jadi tidak hanya uji statistik atau memilih hanya uji persyaratan analisis data atau uji hipotesis nggak bisa. Jadi harus ketiga-tiganya Bapak Ibu dilakuin ya, tiga-tiganya. Oke. Nah, sekarang yang pertama uji statistik deskriptif atau bisa dibilang deskripsi data namanya. Nah, untuk prosesnya untuk statistik deskriptif itu dicari data dari tiap variabel ya, dari variabel X1, X2 dan variabel Y. Nah, apa aja yang kita cari? Yang kita cari untuk deskripsi data atau statistik deskriptif itu ada mean, median, modus, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, serta histogram dan poligon. Ya. Nah, kalau untuk histogram nanti bentuknya seperti diagram batang, tapi kalau poligon itu bentuknya seperti kurva normal, ya lengkungan gitu. Nah, kita lihat di sini ada contoh outputnya ya, yang sudah dimasukkan datanya ke aplikasi SPSS. Nah, ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kita sudah mencoba pakai data nih, masukin, step-stepnya udah diikutin. Untuk uji statistik hasilnya seperti ini. Ya, pada saat ujian, kalau yang diminta hanya nilai min, median, modus atau standar deviasi, berarti Bapak Ibu hanya screenshot hasilnya ini. Tapi kalau diminta semuanya atau paling enggak diminta uji statistik deskriptif. Nah, berarti harus lengkap sampai histogram dan poligonnya. Ya. Nah, ini yang sebelah kiri, ini sudah terlihat ya, nilai min-nya, median, mod itu modus, standar deviation itu standar deviasi, ini minimum maksudnya nilai minimum, dan ini nilai maksimum. Semua hasil ini sudah otomatis keluar pada saat Bapak Ibu proses nanti di SPSS. Ya. Nah, sebelahnya ini ada gambar histogram, nih yang kayak diagram batang. Nah, kalau yang lengkung ini, ya, ini yang namanya poligon. Dia berbentuk kurva, melengkung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut untuk uji deskriptif atau deskripsi data. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, sekarang uji persyaratan analisis data. Tadi kan statistik deskriptif. Jadi kita ada 3 ya. Nih, yang ini kedua. Uji persyaratan analisis data. Nah, dari uji persyaratan analisis data, ini juga kelima-limanya harus Bapak Ibu kerjakan. Ya, yang pertama uji normalitas data, yang kedua multikolinearitas, yang ketiga heteroskedastisitas, yang keempat normalitas galat, yang kelima linearitas regresi. Ya, jadi ada 5 uji, semua Bapak Ibu harus kerjakan. Oke, lanjut yang pertama, uji normalitas data. Nah, untuk normalitas data kita menggunakan yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Ya. Nah, kalau ini dikelompokkan ya datanya dari tiap variabel. Kalau ada 3 variabel berarti ada 3 kelompok ya, yang variabel Y, variabel X1 dan variabel X2. Rumusannya ini ya, ini yang harus ada di Bapak Ibu note ya. Untuk uji normalitas data, H0 itu berarti dia berdistribusi normal, H1 tidak berdistribusi normal. Nah, syaratnya apa? Syarat kalau berdistribusi normal, kita lihat di sini asimsiknya lebih besar dari 0,05 ya. Nah, kalau di sini ada keterangan terima H0, berarti H0-nya itu dia berdistribusi normal. Nah, kalau tolak berarti yang diambil adalah H1. Dia berarti tidak berdistribusi normal. Nah, catatan di sini yang paling bawah yang harus Bapak Ibu hitamkan atau tebalkan.
Ya. Ini syaratnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham syarat yang ini, pasti nanti pada saat keluar outputnya dari SPSS itu udah gampang untuk menyimpulkannya. Nah ya, jadi tadi di sini saya bilang nilai SIK kalau lebih besar dari 0,05 dia berarti berdistribusi normal, sedangkan kalau lebih kecil dari 0,05 SIK-nya itu berarti dia tidak berdistribusi normal. Supaya lebih jelas kita coba lihat contoh outputnya. Nah ini. Kan tadi dikelompokkan ada 3 variabel, berarti di sini ada 3 kelompok. Ya, jadi masing-masing Bapak Ibu lihat nilai SIK-nya. X1 berapa nih? Nah, asim SIK itu paling bawah nih yang ini ya. Yang dilingkari ada X1 0,441. Nah, dia berarti lebih besar atau lebih kecil Bapak Ibu? Lebih besar atau lebih kecil? 0,441. Lebih kecil. Kecil. Lebih besar dari 0,05. Besar. Ayo, itu hati-hati ya, harus fokus ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah. Kalau nanti Bapak Ibu salah ini namanya interpretasi, berarti ya nanti jawabannya Bapak Ibu salah. Ya. Jadi Bapak Ibu harus fokus lihat ya di sini dan ketentuannya tadi. Di sini kan 0,441, berarti kan dia di atas dari 0,05, iya kan? Oke. X2-nya 0,990, berarti juga sama ya, lebih besar dari 0,05. Variabel Y-nya 0,634. Ini juga sama, lebih besar dari 0,05. Berarti kesimpulannya, interpretasinya variabel X1, variabel X2 dan variabel Y itu semuanya berdistribusi normal. Ya, karena nilai SIK-nya ini semua lebih besar nih dari 0,05. Oke, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Ini baru yang pertama ya, gampang lah. Lanjut ya. Bu, Oh iya, Bu, sebentar kalau misalkan variabel Y-nya yang 2 bagaimana, Bu? kenapa? Kalau variabel Y-nya yang 2, Yang 2 maksudnya? variabel Y-nya ada Y1 dan Y2, sedangkan X-nya hanya 1. Oh, di mana-mana itu Bu, kalau variabel terikat itu hanya 1 Bu. Variabel bebasnya yang bisa lebih dari 1. Rata-rata sih seperti itu. Kalau namanya terikat, ya itu cuma 1. Jadi nanti biasanya mungkin datanya apa ya contohnya ya. Saya belum banyak ini sih. Mahasiswaku tuh rata-rata semuanya cuma 3 variabel. Pokoknya yang udah pengalaman yang aku tahu tesisnya itu semuanya sama sih. Untuk variabel terikatnya hanya 1. Gitu Bu. Yang saya tahu ya Bu ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada 2, ya tetap diikutin seperti itu caranya. Berarti nanti ada 4 kelompok ya, gitu. Kalau ada X1-nya 2, Y-nya 2, atau X1-nya 1, Y-nya 2. Setahu aku sih nggak kayak gitu sih. Rata-rata paling ya variabel terikatnya hanya 1, yang variabel bebasnya yang banyak. Iya, kemarin waktu Medlit itu, Bu, saya kan diarahkan itu Y-nya ada 2, Bu. Gitu. Oh, disuruh dia 2? Iya, gitu. Oh, kemarin. berarti Makanya nanti sama tidak? ya nggak apa-apa sih mungkin ya, mungkin nggak apa-apa. Jadi tetap stepnya diikutin aja Bu, berarti ada 4 kelompok nanti. Tapi nggak mungkin nanti variabel bebasnya hanya 1. Karena kan yang dilihat nanti itu keterkaitan antara variabel bebasnya. Dia ada hubungan apa enggak. Kalau misalnya dia ada hubungan, berarti kan harus lebih dari 1. Kalau cuma 1 ya udah fix, nggak ada ini kan. Nggak ada keterkaitan, itu berarti Ibu nggak bisa menggunakan penelitian survei dengan regresi ganda. Harus dengan uji yang lain nanti. Gitu.
Gimana Bu? Udah cukup jelas atau belum? Insya Allah. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan nanti nggak apa yang diambil datanya nggak usah yang inilah Bu, ngejelimet yang susah-susah. Ambil yang simpel-simpel aja biar kelar tesisnya cepat. Oke, kita lanjut ya. Nah. Oke, yang kedua tadi yang pertama normalitas data, sekarang multikolineritas. Nah, di sini lain lagi. Yang dilihat bukan nilai sig-nya tapi nilai VIF. VIF itu variance inflation factor, ya. Nah, syaratnya di sini hipotesisnya kalau yang H0 itu terjadi multikolineritas, H1 tidak terjadi multikolineritas. Sedangkan untuk uji multikolineritas ini, multikol aja ya kita singkat. Untuk uji multikol itu yang bisa kita ambil untuk terpenuhinya regresi ganda adalah harus tidak terjadi multikol. Ya, jadi aduh, lowbat lagi laptopnya. Mohon izin sebentar ambil kabel casan ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Kabel casan itu, iya di dalam, dekat itu, dekat aku. Bentar Bapak Ibu. Itu enggak lagi diambil dulu kabelnya. Oke, maaf Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi syarat untuk terjadinya atau terpenuhinya uji multikol itu harus dia itu berarti tidak terjadi multikol, berarti yang diterima adalah H1, bukan H0 ya. Kalau tadi yang normalitas data itu yang diterima H0, kalau yang uji multikol itu yang diterima H1-nya. Oke. Nah, untuk syaratnya nilai VIF-nya itu kalau yang diterima H1 berarti di sini dia nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Ya. Jadi syarat untuk terpenuhnya regresi ganda berarti nilai VIF-nya harus lebih kecil dari 10, ya. Kan di sini tolak H0. Kalau tolak H0 berarti H1 yang diterima. Nah, H1 diterima berarti kan tidak terjadi multikol. Itulah yang kita kehendaki. Ya. Nah, ini untuk catatan lebih ringkesnya, ya. Terjadi multikol antar variabel bebas jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10. Tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas jika nilai VIF lebih kecil dari 10. Nah, di atas ada keterangan. Dalam analisis regresi ganda yang baik disyaratkan tidak terjadi multikolineritas. Berarti Bapak Ibu lihat di sini, yang tidak terjadi multikolineritas berarti VIF-nya adalah lebih kecil dari 10. Gitu. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, ini contohnya output ya. Yang Bapak Ibu lihat di sini hanya di kolom VIF. Nah, itu dia. Ngomong nganterin roll tadi tuh. Ini Bapak Ibu bisa lihat untuk S1 dan S2 nilai VIF-nya adalah 9,046 ya. Berarti terpenuhi dong karena dia lebih kecil dari 10 ya. Nah, ini dia. Tidak terjadi multikolineritas karena VIF-nya lebih kecil dari 10. Nah, ini syaratnya berarti terpenuhi. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Sekarang yang ketiga ya, uji heteroskedastisitas. Oke.
Untuk uji heteros ini menilai apakah ada ketidaksamaan varian, ya. Jadi namanya heteros itu ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Nah, residual itu apa? Residual adalah selisih antara nilai dugaan dengan nilai pengamatan, ya. Oke. Nah, untuk syarat terjadinya, maksudnya syarat terpenuhinya uji heteroskedastisitas adalah di sini tidak ada gejalanya, ya. Itu baru terpenuhi. Jadi istilahnya nggak heteros gitu ya, itu baru terpenuhi. Nah, untuk pengambilan keputusannya di sini ada ketentuannya. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola yang teratur, ya, itu berarti dia terjadi heteroskedastisitas. Ya, kalau polanya nggak teratur, menyebar, dia ada di atas, di bawah, atau di tengah, pas di sumbu Y, nah itu tidak terjadi heteros. Berarti dia terpenuhi. Nah, kalau nanti Bapak Ibu hasilnya titik-titiknya ini menyebar, nah berarti untuk syarat uji heterosnya itu terpenuhi. Tapi kalau misalnya titik-titiknya teratur bentuknya, misalnya lurus doang gini, atau begini gitu ya, pokoknya nggak nyebar, itu berarti uji heteroskedastisitasnya tidak terpenuhi. Jadi apapun hasilnya, itu kan bukan kehendak kita, tapi memang sudah hitungan dari SPS-nya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi setiap uji yang Bapak Ibu lakukan nanti dari data yang di-input, itu nggak masalah. Misalnya mau menyebar, mau tidak menyebar, itu nggak masalah. Tetap benar, yang penting kita nih dosen hanya melihat nanti dari segi interpretasi. Jadi tidak dilihat nilai outputnya. Yang dilihat itu interpretasi. Benar nggak interpretasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan pada saat memberikan jawaban di saat ujian sesuai nggak sama dengan tampilan hasil outputnya gitu. Ya, kita lihat contohnya di sini. Nah, ini contoh output SPS-nya untuk uji heteros. Jadi yang hanya kita lihat itu bukan angka, tapi gambar titik-titik, namanya scatter plot. Nah, di sini kan menyebar nih, titik-titiknya ada yang di atas nih, ada yang di bawah, ada yang pas ini dengan sumbu Y atau 0 ya. Nah, kalau menyebar gini berarti kan dia tidak terjadi heteros. Nah, itulah yang memenuhi syarat regresi ganda. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini yang wajib harus kudu ada pada saat Bapak Ibu menjawab soal ujian. Jadi, jangan hanya memberikan screenshot ini aja, scatter plot. Tapi ininya harus ada. Kalau cuma ini yang Bapak Ibu kirimkan jawabannya nanti, itu akan mengurangi nilai. Ya, kalau interpretasinya Bapak Ibu tidak berikan, itu akan mengurangi nilai. Ya, jadi yang saya nilai ini harus ada ininya, interpretasi. Tuh. Oke? Lanjut? Oke, saya lanjut. Sekarang yang keempat, uji normalitas galat. Nah, tadi yang pertama uji normalitas data. Ini sama ya, sama. Kalau tadi di uji normalitas data itu kita mengelompokkan. Kalau ada 3 variabel berarti 3 kelompok masing-masing, S1, S2, sama Y. Nah, kalau ini enggak, cuma satu aja. Ya, sama-sama dia pakai Kolmogorov-Smirnov. Ya, dan rumusan hipotesis, terus syaratnya, asimsiknya berapa, itu sama seperti normalitas data. Oke, kita lihat untuk outputnya. Nah, ini yang kita lihat di bawah nilai asimsiknya ya. Jadi dari kolom nilai dari unstandardized residual ya, paling bawah 0,249. Nah, ini juga lebih besar kan? Lebih besar dari 0,05. Berarti dia berdistribusi normal ya. Sama seperti tadi.
Oke, lanjut. Yang terakhir adalah uji linearitas regresi. Ya. Oke, untuk linearitas regresi ini kita mencari linier atau tidak, ya, dari model regresinya itu. Nah, di sini ada rumusannya ya. Oke, kriteria pengujiannya. Sig dari deviation from linear, jadi dari nilai standar deviasinya, kalau lebih besar dari 0,05 berarti dia polanya linear, tapi kalau lebih kecil dia berarti tidak linear. Ya. Nah, untuk regresi ganda ini ujinya dilakukan 2 kali masing-masing. X1 dulu, terus baru X2. Nah, kalau di sini yang ada di PPT, kita ambil untuk yang X2-nya. Ya. Contohnya seperti ini. Kita lihat nilai sig-nya di bawah ya ini 0,530. Nah, ini lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti tadi dia berpola linier. Nih, ya. Ini adalah hasil interpretasinya. Nah, nanti tetap Bapak Ibu harus dua-duanya ya. X1-nya juga diuji, X2-nya juga diuji. Oke, untuk bagian pertama sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut masuk di bagian kedua? Saya coba. Dosen, izin Bu. Iya, Ibu, boleh. Ya tadi mohon ini Bu pengulangan untuk yang perbedaan antara normalitas data dengan yang galat Bu. Normalitas data dan galat, kenapa? Perbedaan yang signifikannya di mana ya Bu? Perbedaan itu antara dua uji itu. Oh, itu nanti. Jadi kalau normalitas data itu kan dikelompokkan, Bu. Ya, jadi ini sebentar. Dikelompokkan menjadi, kalau 3 variabel berarti 3 kelompok. Ya. Nah, ini yang diambil itu tabelnya ada namanya di atas ini one sample Kolmogorov-Smirnov. Ya. Sedangkan kalau yang normalitas galat itu nama tabelnya adalah ANOVA. Ya, nama tabelnya ANOVA. Nanti ini tidak dikelompokkan, tapi pengerjaannya kalau yang galat masing-masing, Bu. X1-nya dikerjakan dulu, nanti keluar hasilnya ini. X2-nya dikerjakan, nanti keluar. Jadi ada dua tabel. Kalau yang galat. Tapi kalau yang normalitas data hanya satu tabel, cuma dia ada 3 kelompok. Kalau 3 variabel, gitu. Kalau ada 4 atau 5 variabel ya berarti 5 kelompok, gitu. Baik, makasih Bu. Ya, kalau untuk ketentuannya interpretasinya sama. Kalau di atas 0,05 dia berdistribusi normal. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti dia tidak berdistribusi normal. Baik Bu. Oke, ada lagi? Sebelum kita lanjut ke bagian kedua. Saya mau nanya, Bu. Oh ya, Ibu, apa Bu? Saya lihat tadi itu yang terkait dengan uji heterogenitas itu, Bu. Heteroskedastisitas. Ya, yang itu. Nah, Ah, kita tahu bisa menginterpretasikannya itu setelah ada perhitungan datanya itu gimana ya, Bu ya? Karena saya lihat kayak contoh yang Ibu buat itu kayak sampelnya menyebar kayak gitu. Tahu mengambil kan tadi Ibu bilang harus ada interpretasinya itu ya. Tahu mendeskripsikan interpretasinya itu dasarnya dari mana ya, Bu ya? Ya, kalau heteroskedastisitas, Ibu hanya melihat hasilnya nanti kan keluar nih setelah diolah pakai SPSS. Keluar, Ibu lihat di diagram ininya nih, di gambar scatter plotnya. Ibu lihat titik-titiknya. Kalau dia tidak menyebar, dia bentuknya misalnya lurus gini ke atas, atau lurus ke samping, atau lurus ke bawah. Nah, itu berarti dia tidak terpenuhi. Karena dia itu berarti heteroskedastisitas. Karena dia bentuknya jelas gitu ya, beraturan. Itu berarti syaratnya tidak terpenuhi. Tapi kalau bentuknya seperti ini, menyebar, ya. Kalau menyebar berarti dia itu tidak heteros. Nah, kalau tidak heteros justru itu yang itu baik ya? regresi gandanya baik atau terpenuhi gitu. Oh, berarti harus menyebar ya harusnya. Iya, harus menyebar. Oh, iya Bu. Oke, Bu. Terima kasih.
Kalau tidak menyebar berarti dia tidak baik. Iya Bu, oke. Tapi kalau seandainya kita udah keburu penelitian ternyata hasilnya tidak menyebar dari Nggak hasil apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nanti kan ujinya kan tidak hanya dengan heteros. Nanti Ibu bisa coba uji yang lain. Terpenuhi nggak syaratnya gitu. Sama seperti tadi kelas yang pagi juga tanya gitu. Bu, kalau misalnya dari ini kan ada 5 uji. Kalau misalnya ada dari kelima ini yang tidak terpenuhi, apa bisa dilanjut? Aku bilang bisa. Kalau memang misalnya ada dari 5 hanya 1 yang tidak terpenuhi, misalnya heteros. Heteros tidak terpenuhi, tapi yang lainnya multicol, normalisasi apa tadi? Normalitas data dan galatnya terpenuhi, itu boleh dilanjut. Tapi untuk persentasenya tidak boleh dilanjut sama boleh dilanjut, aku belum tahu pasti karena belum ada pemberitahuan nih dari korlapnya. Biasanya itu kan kalau pada saat tesis, saya kan cuma dikasih sebagai bimbingan teknik. Jadi untuk keputusan boleh dilanjut atau enggak itu dari dosen materi. Dan dosen materi biasanya itu dapat arahan memang dari prodinya. Tapi di sini aku sendiri belum tahu gitu. Cuma nanti rencananya memang aku mau tanyakan ke dosen korlap, Pak, kira-kira untuk regresi ganda prosentase dari kelima uji itu harus semuanya berhasil atau boleh salah satu salah dua gitu. Nah itu yang mau aku tanyakan nanti. Baik Bu, terima kasih Bu. Nanti tolong diingatkan aja di grup ya, biar aku coba tanyain. Ya minimal berapa ya Bu ya yang dari. Oke. Ya, semoga sih walaupun cuma 2 yang terpenuhi masih boleh lanjut ya Bu. Semoga Bu. Iya Bu. Kita nggak perlu cari lagi yang lain kan? Iya benar Bu. Uh-uh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Teres. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau ditanyakan untuk bagian pertama? Kalau enggak, kita lanjut untuk bagian kedua ya. Ini saya close dulu ya. Oke. Kalau yang PPT 2, nanti saya berikan pada saat ini, di grup ya. Seperti kemarin saya share di grup PPT-nya. Sementara Bapak Ibu bisa lihat di sini dulu. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Slide bagian kedua sudah? Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang bagian kedua, kita lanjut yang ketiga. Jadi yang pertama tadi statistik deskriptif sudah. Yang kedua uji apa tadi ya? Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang ada 5. Uji apa tadi yang kedua? Saya lupa tadi. Benar. Yang kedua itu Uji multicol Bu. Multicol, Bu. bukan analisis data. Bu. Jadi yang pertama kan statistik deskriptif yang ada nilai minus, modus, Normalitas data. Ya, yang kedua adalah uji persyaratan analisis data. Nah, sekarang yang ketiga, uji hipotesis. Ini agak lebih gimana ya? Banyak ya yang dicari nilai-nilainya nanti. Ada nilai koefisien korelasi ganda, yang kedua determinasi ganda, yang ketiga persamaan garis regresi ganda, yang keempat signifikansi ganda, yang kelima signifikansi parsial, yang keenam adalah koefisien determinasi parsial. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk rumusan yang pertama, hipotesis penelitiannya ada rumusan hipotesis beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0 dan yang beta 2 juga tidak sama dengan 0. Jadi ada 2 ya. Nah, untuk kaidah penetapannya yang pertama, jika signifikan itu lebih besar dari 0,05, berarti pengaruh X1 dan X2
secara bersama-sama terhadap Y tidak signifikan. Yang kedua, signifikannya lebih kecil dari 0,05, berarti pengaruh X1 dan X2 terhadap Y-nya itu adalah signifikan. Itu yang rumusan pertama. Ada lagi di rumusan yang kedua. Di sini ada H0-nya berarti beta 1 sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0. Jadi masing-masing ya diujinya. Kalau tadi dua-duanya ya, beta 1, beta 2. Sekarang yang rumusan kedua hanya 1. Ya, beta 1 aja. Untuk kaidahnya sama, kalau signifikannya lebih besar dari 0,05 berarti dia pengaruh X1 terhadap Y tidak signifikan. Nah, yang pertama tadi kan X1 dan X2, karena di sini rumusannya ada 2 ya. Sedangkan ini hanya beta 1, berarti yang kita ambil adalah hanya pengaruh dari X1. Ya. Untuk yang pertama lebih besar dari 0,05 berarti dia pengaruh X1 terhadap Y tidak signifikan. Yang kedua, signifikannya lebih kecil dari 0,05 berarti pengaruh X1 terhadap Y-nya signifikan. Rumusan yang ketiga. Sekarang beta 2. Kalau tadi beta 1, sekarang beta 2. Sama ketentuannya masih ya. Nih, cuma di sini pengaruh dari X2. Kalau tadi pengaruh dari X1. Nah, ini untuk interpretasi nilai koefisien korelasi. Ini tidak bisa diganggu gugat ya Bapak Ibu. Nggak boleh diganti-ganti nih. Misalnya 0,6, Bapak Ibu ganti yang sangat kuat, nggak boleh. Jadi memang ini udah ketentuan ya. Dari dulu sampai sekarang. Oke. Kita coba lihat contoh output SPSS-nya. Nanti untuk uji hipotesis ya, Bapak Ibu hanya lihat di tabel nanti yang seperti ini. Model summary. Nah, tapi ini untuk yang pertama, untuk mencari nilai koefisien korelasi ganda. Nah, di sini syaratnya kita lihat adalah dari nilai R. Nih, ya. Dari nilai R, ada ini nilainya 0,959. Nah, kalau 0,959 kita lihat tadi, ada di range mana? Di sini kan? Antara 0,8 sampai 1 ya, ada di sini berarti dia sangat kuat. Nah, ini. Jadi korelasi ganda X1 dan X2 secara bersama-sama dia terhadapnya adalah sangat kuat. Nah, berikutnya untuk nilai koefisien determinasi. Kalau tadi korelasi, sekarang determinasi. Jadi kalau korelasi Bapak Ibu lihatnya di tabel atau kolom R, kalau determinasi, Bapak Ibu lihatnya di kolom R square. Ya. Nah, R square ini di sini kita lihat 0,920. Karena yang dicari itu presentasinya, jadi 0,92 ini dikalikan 100%. Hasilnya 92%. Kemudian dari 100% itu dikurang 92%. Nah, itu yang menandakan bahwa sisanya ini kan 80%. Nah, sisanya ini berarti nanti dia dari Y itu dipengaruhi oleh faktor lain. Ya, jadi bukan dari X1 dan X2. Mungkin ada, misalnya kan tadi X1-nya kecerdasan logis, keduanya kemandirian belajar. Nah, mungkin yang 8%-nya itu dipengaruhi oleh, apa ya, apa contohnya Bapak Ibu? Jadi pokoknya selain dari X1 sama X2, selain dari yang variabel kita ambil, itulah pengaruh sisanya, 8%-nya. Kalau misalnya nanti hasilnya Bapak Ibu R square-nya 0,83 gitu, berarti kan dikali 100%, 83%. Nah, 100 dikurang 83 kan berarti 17%. Nah, 17% itu berarti dipengaruhi oleh faktor lain. Gitu. Jadi nanti jangan sampai salah untuk interpretasinya ya. Kalau korelasi ganda itu yang dilihat adalah tabel kolom R ya, nilai R atau square. Nah, kalau yang determinasi ganda adalah R square ya, yang dilihat. Dan itu harus dikalikan dulu 100%, kemudian dikurang. Oke, lanjut. Bu, maaf Bu. Oh, oke. Lanjut lagi, Iya. Bu. Berarti kalau di sini Ibu, ya. kita lihat
Iya Bu, ini kok hilang kameranya. Nah, ini berarti kalau kita nanti analisis untuk pakai yang model ini, berarti interpretasinya itu hanya mengatakan bahwa korelasi dari X1 dan X2 itu terhadap dia sangat kuat atau tidak gitu ya Bu. Hanya itu Sam- berarti secara sama interpretasi. sama determinasinya juga, Bu. Oh, berarti ada dua Bu Ah, untuk ya, jadi analisis untuk dari tabel nilai ini, gitu ya Bu. untuk mencari nilai koefisien, Bapak Ibu lihat di nilai R dan R square. R square. Ya, kalau tadi kan, nah ini kan khusus untuk nilai koefisien, ya. Nilai koefisiennya ini dilihatnya dari R dan R square. Ini yang diinterpretasikan sesuai dengan tabel yang tadi. Oh, berarti dua-duanya korelasi ganda maupun determinasi pakai yang model tabel yang tadi ya Bu. Iya. Oke. Cuma kan bedanya kalau yang determinasi itu harus dikalikan dulu. Dan kita Iya. ambil kesimpulannya tuh di sisanya itu. Oh iya, baik Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, ini untuk mencari persamaan garis regresi ganda. Bapak Ibu lihat tabelnya di tabel koefisien. Kalau tadi di nilai koefisien korelasinya itu kita lihat di model summary. Kalau sekarang kita mencari persamaan garis regresi ganda itu di tabel koefisien. Nah, yang dilihat kolomnya adalah kolom B. Tadi kan ada B1, B2 ya. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat hanya yang di kolom B. Interpretasinya itu Bapak Ibu bisa jelaskan di sini ya. Nilai konstan atau ini konstan adalah konstanta. Tarik garis lurus. Nah, ini dia. Minus 10,690. Terus kecerdasan logis atau X1 itu nilai B-nya adalah 0,116. Yang X2 B-nya kita lihat di sini 0,142. Nah, ini persama regresi tadi rumusnya sudah ada di depan ya. Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2. Ya, berarti Y sama dengan A-nya itu nilai konstan. Bapak Ibu masukkan minus 10,690 ditambah B1-nya tadi berapa? 0,116. Ini ikut variabel X1 ditambah B2-nya ini 0,142 X2. Nah, kesimpulannya, dari persamaan tersebut terlihat bahwa nilai B1 dan B2 adalah positif. Berarti dia X1-nya memiliki hubungan positif dengan Y, X2-nya juga memiliki hubungan yang positif dengan Y. Jadi untuk nilai konstan ini tidak Bapak Ibu lihat lagi. Fokus hanya di nilai B1 dan B2-nya. Gitu, ya. Oke. Belum terakhir. Nah, ini sekarang kita menguji signifikansi ganda, ya. Oke, untuk signifikansi ganda kita lihatnya dari tabel ANOVA. Hanya kolom F dan sig. Jadi ini merupakan nilai F hitung. Ini nilai sig-nya. Nah, oke, di sini rumusan masalahnya yang pertama terdapat pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kita lihat nilai sig-nya. 0,000. Nah, kalau ini berarti dia lebih kecil kan? Lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil, oke. Lebih kecil. Dengan F hitungnya ini sekian. Nah, berarti disimpulkan, kalau lebih kecil dari 0,05, dia terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Ya, gitu. Ini kalau signifikansi ganda, makanya kita langsung cari yang X1 dan X2 secara bersama-sama, barengan. Tidak terpisah, X1 dulu, X2 dulu, enggak. Ini barengan, ya. Nah, kalau ini parsial, tadi ganda. Kalau parsial berarti tidak secara bersama-sama ya. Oke, syaratnya di sini ada, kita lihat dari kolom T dan sig. Nah, kalau parsial berarti secara terpisah satu-satu. Bapak Ibu lihat untuk X1-nya.
Nah, ini rumusan masalahnya. Apakah terdapat pengaruh X1 terhadap Y? Nah, X1 kita lihat mana X1. X1 kecerdasan logis. Kita tarik garis lurus, lihat nilai signya. 0,010. Oke. Berarti dia lebih kecil dari 0,05 dengan T hitungnya adalah 2,770. Berarti disimpulkan kalau dia terdapat pengaruh yang signifikan untuk X1. Sekarang yang X2, kemandirian belajar, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini, signya 0,04. Ini juga di bawah 0,05. Ya, berarti dia juga yang X2 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y, terhadap kemampuan memecahkan masalah. Gitu. Kalau tadi mencari signifikansi ganda itu berarti bersama-sama, barengan. Bapak Ibu lihatnya di tabel ANOVA. Kalau yang signifikansi parsial terpisah sendiri-sendiri, Bapak Ibu lihatnya di tabel koefisien. Gitu. Kalau yang ganda itu nilai F hitung, kalau yang parsial ini T hitung. Itu bedanya. Nah, sekarang saya tanya, tadi untuk kolom yang B, ini kita untuk mencari apa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Apa yo? Untuk kolom B. Nih. Ada nilai B1, B2, itu untuk mencari apa yo? Mana nih? Nggak ada yang jawab? Masa udah lupa? Baru aja. Nilai X1, X2-nya. Dari koefisien, Bu. Koefisien. Koefisien. Iya. Benar nggak? Mencari persamaan tadi, Bu. Nah, mencari persamaan regresi ya, linearitas. Kalau yang koefisien apa syaratnya tadi? Yang dilihat mana? Kalau mencari nilai koefisien. Hah? Ini dari model summary. Yang dilihat adalah nilai R dan R square. Ya, kalau yang ini tabel B, ini kita mencari persamaan garis regresi ganda. Ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Enggak. Oh ya, udah sampai sini ya. Oke. Untuk bagian kedua, terakhir adalah mencari nilai determinasi atau koefisien determinasi parsial. Ya. Oh, ini belum ya? Udah kan tadi? Belum ya? Oh, tadi baru sampai sini deh. Oke. Ini yang terakhir. Mencari nilai koefisien determinasi parsial. Nah, kalau ini kita tetap lihat tabel koefisien, tapi yang dilihat adalah dari beta dan zero. Ya. Nah, keterangannya di sini, kontribusi parsial X1 terhadap Y adalah nilai beta dikali nilai zero order atau nilai korelasi ya. Jadi ini zero order itu nilai korelasi dikali 100%. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah nilai betanya 0,454. Berarti dikali 0,943 dikali 100%. Hasilnya sekian. Nah, berarti X1 atau kecerdasan logis matematis dan Y adalah di sini kemampuan pemecahan masalah ya. Kemudian yang kedua, untuk X2 kita lihat X2 ini kemandirian belajar. Betanya 0,519. Berarti 0,519 dikali zero ordernya 0,947. Kemudian dikali 100%, hasilnya 49,15%. Kalau parsial gitu ya, jadi masing-masing X1, X2 dihitung dulu.
Nah, berarti kontribusi gandanya ya adalah penjumlahan dari kontribusi parsial 42,81 ditambah 49,15. Ini untuk kontribusi secara ganda. Kalau yang kontribusi parsial, Bapak Ibu berarti menjelaskan ya, interpretasinya ini. 1, 2. Kalau ditanya kontribusi kontribusi ganda berarti tinggal dijumlahkan antara ini kontribusi parsial X1 ditambah kontribusi parsial X2. Hasilnya sekian. Nah, di sini ada notnya. Nilai kontribusi ganda adalah 92%. Berarti sama dengan nilai yang tadi, R square-nya. Ya kan? Kalau dikali 100% kan tadi 92%. Ya. Nih, yang ini. Nih. Sama kan nilai R square-nya 92%. Ini kan belum dikali 100%. Nih, ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan karena untuk hari ini saya selesaikan sampai bagian kedua. Bagian ketiga sama bagian keempat itu sudah masuk materi praktikum. Ya, kalau materi praktikum itu kita langsung praktek, langsung mencoba menggunakan SPSS-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau enggak, saya mau tanya, ini Bapak Ibu di kelas ini, kan kemarin saya sudah berikan link untuk download SPSS-nya. Masih ada yang belum berhasil kah? Atau sudah semua? Sudah udah muncul SPSS-nya? Kalau ada yang belum, minta tolong raise hand. Ada? Kalau nggak ada sih alhamdulillah. Berarti nanti untuk materi praktikum mudah-mudahan semuanya bisa ngikutin. Tapi kalau ada yang terkendala masih, Bu, tampilannya kayaknya belum sama nih, atau masih belum bisa SPS-nya, segera hubungi saya ya sebelum kita masuk materi praktikum. Oke, berarti semuanya udah aman ya. Siapa nih Bu Maulida? Resen, kenapa? Pak Amar, ada apa? Belum bisakah SPS-nya? Kemarin saya download dari Ibu tapi nggak muncul gitu, maksudnya tulisannya tuh kayak tidak dapat diunduh. Itu kenapa ya? Waduh. Ibu laptopnya MacBook atau yang biasa? Iya, MacBook. MacBook udah dicoba link yang untuk khusus MacBooknya yang saya kirim di grup. Kemarin Ibu, saya cuman langsung yang dari drive Ibu kirim aja. Nggak tahu yang Mac yang mana. Bisa Bu, kemarin saya pakai MacBook bisa. Ya, yang pertama Bu, link yang pertama itu untuk MacBook. Oh, link yang pertama kemarin ya, yang awal banget Bu. Iya. Oh iya. Kalau yang terakhir itu selain MacBook, yang terakhir. Yang formatnya DMG ya Bu? Ya. Kalau Pak Amar pakai MacBook berhasil yang saya berikan linknya? Nggak Bu, saya yang Windows tapi nggak bisa. Tapi saya install yang versi lain bisa Bu. Oh ya nggak apa-apa. Kalau ada versi lain boleh. Yang penting muncul tampilan SPS-nya. Udah dicoba dibuka? Iya. Versinya yang SPSS 23 kalau nggak salah. Nggak apa-apa, minimal kan 20. Kalau yang punya saya itu yang saya kirimkan di grup itu linknya kan SPS 20. Nggak apa-apa, Pak. Kalau memang beda versinya nggak apa-apa. Sebenarnya kan perbedaannya itu nanti pengaruhnya kecil sih. Paling ada keterangan yang di saya ada, di Bapak nggak ada. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting untuk interpretasinya itu nanti yang harus Bapak Ibu berikan dari. Jadi gini maksudnya, jadi versi apapun minimal 20. Kalau bisa di atasnya nggak apa-apa. Nanti kita lihat sama-sama ya. Pada saat kita praktikum, kita lihat tampilannya. Bedanya di mana?
insya Allah untuk apa yang kita masukkan, kita uji, itu semuanya nanti muncul kok nilainya. Kalau yang nggak muncul tuh biasanya yang kita tidak uji gitu loh. Itu nggak masalah. Yang penting yang kita uji sesuai nanti dengan step-stepnya itu nggak pasti keluar kok sama. Jadi nggak masalah kalau beda versi. Bu, ini yang DMG ya Bu ya, yang diinstal ya. Yang cracknya juga biarin aja Bu. Iya Bu, dicoba dulu ya Bu nanti ya. Kalau misalnya nggak bisa, Ibu bisa japri saya nanti. Soalnya karena MacBook emang ini ya agak bukannya ribet sebenarnya sih. Cuma memang kalau ini dia luar biasa. Tapi Ibu di situ ada petunjuknya juga Bu, Ibu berikan juga di dalam file zip-nya itu. Kalau nanti di-download kan jadi formatnya zip, di situ ada petunjuk penginstalannya ada Bu. Ya. Crackernya ada. Kalau diikuti petunjuk itu insya Allah berhasil. Insya Allah bisa berhasil. Cuma ya biasa Pak, kalau ibu-ibu kan agak kurang ini ya, konsentrasi gitu loh, nggak kayak saya juga kalau misalnya mau download kayak gitu juga nggak ngerti ini untuk keterangan ini tuh kayak gimana sih gitu, kurang mahir. Nanti mungkin Bu siapa tadi yang pakai Mac, Bu Mauli, siapa tadi? Maulida Bu. Bu Maulida, nah nanti boleh japri atau boleh langsung di grup, mungkin ada teman-teman yang bisa bantu ngarahin gitu step-stepnya supaya berhasil juga boleh. Teman-teman yang lain bisa tolong dibantu ya, apalagi yang sama-sama pakai MacBook juga dan sudah berhasil, minta tolong dibantu temennya yang belum. Lebih mahal ya? Iya. Ibu, Ya, Ibu maaf kalau udah terinstall di desktop itu namanya IBM, betul ya Bu ya? kenapa? Kan udah nginstal tuh, terus munculnya di desktop, itu namanya IBM gitu ya, betul ya Bu ya? Kalau nama IBM aku nggak ngeliat deh Bu. Itu di sebelah mananya ya? Iya, di saya juga begitu sih Bu, IBM. Iya, jadi namanya itu Bu, IBM gitu. kalau misalnya ini nggak apa-apa. Iya, di saya juga iya. begitu, Bu, tampilannya. Sama ya? Iya. Oh ya. Ya ada IBM ya. gratis Tapi itu. dalamnya munculnya kayak Excel gitu. Iya. Oke. Iya, terima kasih Bu. Ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanya lagi, saya karena ada kelas lagi ya nih, masuknya 2:30. Saya mau undur diri, tapi sebelumnya bolehkah saya mau minta untuk foto bareng, walaupun di Zoom Meet, buat bukti kalau saya udah ngajar. Iya Bu. Oke, Dengan sebentar, senang hati. Share screen-nya Bu. Ya. Ya, sudah Pak. Dikasih aba-aba Pak. Iya Bu. Siapa tahu ada yang mau gaya. Ini halaman pertama dulu. Oke. Sudah? Sudah Bu. Oke, kalau sudah sampai ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan, disiapkan saja laptopnya dengan SPS-nya ya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian saya hari ini. Kita sama-sama sharing ya, sama-sama belajar. Mudah-mudahan lancar terus sampai selesai nanti. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama Terima Ibu. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anwar. Ya Pak. Anwar serius banget nih, mantap ya Anwar. Ngerti Pak. Bener, sama Pak Peri ini dengan Pak Roberto. Mantap. Saya mah paham, saya nggak paham ada. Ya, Pak, Saya kenapa Pak dari lagi? semester, Nggak saya ngerti dari itu. semester 1 Pak nggak ngerti yang gini-gini. Pak Siswanto, Kirain saya doang. bener-bener nih. Kirain saya doang. Tapi
Mohon maaf ini saya dikit lagi ininya nggak ada casan, saya mati lampu. Oh iya. Saya sambil nonton MotoGP nggak konsen. Ya. Oke, thank you Pak Anwar. Lanjut. Sama-sama ya. Ya Pak Sampai Ade. jumpa Ya, minggu depan. persis. Ya Pak Pamit, Ade. pamit. Oke. Sehat selalu semuanya. Beres ya. Ayo. Assalamualaikum.